Me, Gary, Brad will be teeing off at... Cerita bermula ketika seorang perawat bernama Anna sedang melaporkan kondisi pasien kepada dokter. Pasien itu terluka akibat perkelahian dan mengalami gigitan. Namun karena pakai BCS, dokter pun memutuskan untuk memeriksanya besok. Akhirnya setelah menjalani lembur panjang, Anna bisa pulang ke rumah dan bertemu putrinya Vivian yang bermain sepatu roda. Ia lalu menghabiskan waktu bersama sang suaminya yang bernama Richie sebelum akhirnya mereka beristirahat. Horsepower, turbocharged. What miss date night? Keesokan paginya, Vivian membangunkan Richie, namun anak itu tampak aneh. Tanpa diduga, Vivian tiba-tiba menyerang dan menggigit ayahnya itu dengan brutal. Anna yang belum memahami apa yang sedang terjadi pun langsung berusaha menyelamatkan suaminya. Ia juga berusaha meminta pertolongan, namun seluruh saluran komunikasi mendadak mati. Beberapa saat kemudian, Richie yang sebelumnya tergigit tiba-tiba berubah menjadi sosok mengerikan dan berbalik menyerang Anna. Beruntung ia pun berhasil meloloskan diri melalui jendela kamar mandi. Sesampainya di luar, Anna baru menyadari bahwa bencana serupa juga terjadi di seluruh kota. Orang-orang saling menyerang setelah berubah menjadi zombie dan kacauan terjadi di mana-mana. Saat Richie kembali mengejarnya, Anna pun langsung masuk mobil dan melarikan diri meninggalkan rumah. Di sepanjang perjalanan, kota telah berubah menjadi neraka. Stay inside and lock the door. Para zombie berkeliaran di mana-mana. Pemerintah pun kewalahan dan hanya bisa meminta warga yang selamat berlindung di dalam rumah. Up here into the powder when the man God, they're here! Tanpa tujuan yang jelas, Anna terus mencari tempat aman hingga tiba-tiba seorang mencoba merebut mobilnya. Ia berusaha mempertahankannya, tetapi malah kehilangan kendali dan menabrak pohon hingga pingsan. Saat tersadar, Anna keluar dari mobil dan langsung ditodong seorang polisi bernama Kenneth. Setelah memastikan Anna tidak memiliki bekas gigitan, Kenneth akhirnya menolongnya. Keduanya pun berjalan bersama mencari tempat yang lebih aman. Namun sebelum jauh melangkah, mereka tiba-tiba hampir ditembak sekelompok penyintas yang mengira mereka adalah zombie. Ketiga penyintas itu adalah Michael, Andre, dan istrinya yang bernama Monica. Mereka memperingatkan bahwa daerah Fort Pastor tujuan Kenneth sudah dipenuhi zombie, sehingga Michael mengingatkan sebaiknya mereka jangan ke sana. Michael berencana menuju ke mall yang kemungkinan masih aman sekaligus memiliki persediaan makanan. Karena tak punya pilihan lain, Kenneth dan Anna pun akhirnya mengikuti mereka. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di mall besar. Saat kesulitan membuka pintu masuk, segerombolan zombie tiba-tiba datang. Beruntung Kenneth segera menembak pintu hingga akhirnya mereka berhasil masuk dan lolos dari kejaran zombie. Meski berhasil berlindung, mereka belum yakin seluruh area benar-benar aman. Karena itulah mereka mulai menyusuri mall sambil mencari persediaan makanan. Untuk memastikan keadaan aman, Michael dan Andre membagi tugas memeriksa lantai dasar, sedangkan Kenneth tetap bersama Anna dan Monica. Andre memastikan kalau seluruh pintu telah terkunci, sementara Michael memeriksa setiap ruangan. Saat membuka salah satu pintu, Michael mendapati seekor zombie sedang memangsa mayat dan ia pun langsung diserang. Mendengar keributan itu, Kenneth segera bersiaga. Namun tanpa diduga, zombie lain juga muncul dari belakang dan menyerang mereka. Beruntung Michael berhasil menghabisi zombie itu, dan di saat yang sama, Anna juga memberanikan diri untuk menggunakan shotgun milik Kenneth untuk menyelamatkan mereka dari serangan. Mereka pun segera naik ke lantai 2 menggunakan lift. Namun saat pintu lift terbuka, mereka langsung dihadang para petugas keamanan mall yang dipimpin oleh CG. Ia menolak kehadiran mereka dan meminta kelompok itu pergi. Anna pun mohon agar mereka diizinkan tetap tinggal, apalagi Monica sedang hamil.
Setelah mempertimbangkannya, CJ akhirnya mengizinkan mereka berlindung dengan syarat seluruh senjata harus diserahkan. Karena tak punya pilihan lain, mereka pun menyetujuinya. Tak lama kemudian, Andre dan Monica pergi ke toilet. Di sana Andre menyadari istrinya telah memiliki luka. Sementara itu, Kenneth menyaksikan siaran berita yang memperlihatkan kekacauan di berbagai kota. Seorang perwira bahkan mengumumkan bahwa pangkalan penyelamat telah didirikan di Fort Pastor. Namun seperti yang Michael katakan sebelumnya, bahwa tempat itu sebenarnya sudah hancur dan dipenuhi oleh zombie. Karena sadar mall tidak akan aman selamanya, Michael mengusulkan membuat tanda SOS di atap agar mudah terlihat oleh tim penyelamat. Dan CJ pun menyetujui rencana itu. Mereka pun mengamankan seluruh pintu dan membersihkan sisa zombie di lantai bawah, lalu memasang tanda SOS di atap. Dari sana mereka melihat semakin banyak zombie berdatangan hingga terdengar suara tembakan dari gedung seberang. Ternyata masih ada penyintas bernama Andy, pemilik toko senjata. Ia memberi isyarat bahwa sebuah helikopter sedang mendekat. Semua orang pun sempat berharap pertolongan datang, tetapi helikopter itu hanya melintas. Meski begitu, Andre tetap yakin helikopter itu akan kembali. Setelah masuk ke dalam, CJ menyuruh mereka beristirahat lalu mengunci ruangan dari luar. Setelah itu, perdebatan pun terjadi, di mana Michael kembali menegaskan bahwa mereka harus segera mencari jalan keluar. Namun Andre menolak rencana itu. Menurutnya, helikopter penyelamat pasti akan kembali lagi. Sementara itu, CJ terus mengikuti siaran berita, namun tak ada kabar yang memberikan harapan. Tayangan justru beralih kepada seorang pastor yang menganggap wabah tersebut sebagai hukuman Tuhan atas dosa manusia yang gemar melakukan aborsi dan berhubungan sesama jenis yang menjijikkan. Keesokan harinya, mereka dikejutkan oleh sebuah truk yang menembus kerumunan zombie dan berhenti di depan mall. Anna dan yang lainnya pun minta CJ membantu para penyintas di dalamnya. Namun CJ menolak karena khawatir mereka sudah terinfeksi. Perdebatan itu pun memanas hingga Anna dan kelompoknya berhasil merebut senjata CJ lalu mengurungnya. Fucking traitor. Tak lama kemudian truk itu akhirnya berhasil masuk ke dalam mall. Rupanya para penumpangnya juga selamat dari serangan zombie, meski salah seorang di antaranya mengalami luka cukup serius. Setelah kondisi mulai tenang, mereka menceritakan datang dari Fort Pastor, tempat yang selama ini dianggap sebagai pelindungan terakhir. Tapi sayangnya, pangkalan itu telah hancur dan dipenuhi zombie. Mendengar kabar itu, Kenneth pun kembali naik ke atap untuk memberitahu Andy melalui tulisan bahwa Fort Pastor telah hancur sehingga tidak ada lagi pertolongan yang datang. Sementara itu, Anna merawat para penyintas yang baru saja datang. Sayangnya salah seorang wanita tidak berhasil diselamatkan. Namun tiba-tiba, ia kembali hidup sebagai zombie dan langsung menyerang Anna. Untungnya, Anna berhasil membunuhnya lebih dulu. Mereka pun kembali berkumpul. Anna menjelaskan bahwa orang yang meninggal akan bangkit kembali sebagai zombie. Ia juga mengungkapkan bahwa Frank, salah satu penyintas yang baru datang, ternyata telah tergigit sehingga harus didorong sebelum berubah. Meski berat, Anna pun akhirnya memberitahu Frank bahwa kelompoknya terpaksa mengakhiri hidupnya demi keselamatan semua orang. Putrinya, Nicole, menolak kenyataan itu dan memohon agar ayahnya tidak dibunuh. Do it, Michael. Di saat yang sama, Andre kembali menemui Monica untuk memeriksa lukanya. Di tengah rasa cemas menanti kelahiran anak mereka, keduanya hanya berharap wabah ini segera berakhir. Sementara itu, Nicole akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada ayahnya. Tak lama kemudian, Kenneth menjelaskan tugasnya menembak Frank sebelum pria itu berubah menjadi zombie. Setelah itu, mereka pun mulai menikmati kehidupan di dalam mall dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Di malam harinya, mereka pun berkumpul sambil saling berbagi cerita. Namun suasana mendadak berubah ketika listrik padam, dan satu-satunya cara adalah menyalakan generator cadangan. Di saat yang sama, Andre terus menemani Monica yang kondisinya sudah terikat.
Ia pun mungkin akan segera melahirkan, tetapi Andre sengaja merahasiakan keadaan istrinya karena Monica ternyata telah tergigit zombie saat serangan di lantai dasar. Sementara itu, Michael terpaksa membebaskan CJ agar membantu mereka menuju ruang generator di basement. Bersama Kenneth, mereka pun menyusuri area yang gelap dengan penuh kewaspadaan. Namun tak diduga, salah satu seorang dari mereka tiba-tiba tergigit sehingga gerombolan zombie pun bermunculan dari segala arah. Mereka pun berusaha mundur sambil menahan serangan. Demi membuka jalan keluar, Michael menyiram para zombie dengan bensin. Lalu CJ melemparkan korek api hingga kobaran api pun membakar para zombie. Di sisi lain, Andre harus menerima kenyataan bahwa Monica meninggal akibat infeksi virus. Namun janin di dalam kandungannya ternyata masih hidup. Beberapa saat kemudian, Monica bangkit kembali sebagai zombie dan hampir menyerangnya. Saat Anna hendak memeriksa keadaan mereka, seorang wanita tua menawarkan diri untuk masuk lebih dulu. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati Andre telah menggendong bayinya sementara Monica telah berubah menjadi zombie. Wanita itu pun menembak Monica, tetapi Andre justru membalas dengan menembaknya hingga tewas. Suara tembakan pun membuat yang lain segera berdatangan. Mereka menemukan Andre, Monica, dan wanita tua telah sama-sama tewas. Akan tetapi yang lebih mengerikan muncul ketika bayi yang dilahirkan Monica ternyata telah terinfeksi sejak masih di dalam kandungan. Dengan berat hati, Anna pun akhirnya menembak bayi tersebut. Setelah kehilangan banyak anggota dan persediaan makanan semakin menipis, mereka pun sepakat meninggalkan mall. Michael pun mengusulkan memodifikasi 2 bus di basement sebagai kendaraan tempur menuju ke dermaga Marina, tempat kapal milik Steve berada. Dalam perjalanan nanti, mereka juga berencana menjemput Andy, sekaligus mengambil persediaan senjata dari toko miliknya sebelum meninggalkan kota. Beberapa waktu kemudian, persiapan hampir selesai. Namun kondisi Andy di gedung seberang semakin melemah karena kehabisan makanan. Karena mustahil mengirim seseorang melewati kerumunan zombie, Kenneth memiliki ide menggunakan anjing milik Nicole untuk mengantarkan makanan. Chips is gonna be fine. Rencana itu pun berhasil karena para zombie tidak mengganggu anjing tersebut. Tapi sayangnya pintu yang terbuka justru memberi jalan bagi zombie masuk ke toko Andy. Saat Michael menghubunginya lewat walkie-talkie, Andy mengaku telah tergigit sehingga tidak mungkin diselamatkan lagi. Di tengah situasi itu, Nicole tiba-tiba nekat pergi sendiri demi menyelamatkan anjingnya. Akibat tindakannya itu, ia justru terjebak di gedung Andy yang saat itu telah berubah menjadi zombie. Demi menyelamatkan Nicole, akhirnya Kenneth, Michael, dan beberapa orang menyusuri saluran bawah tanah menuju gedung tersebut. Sesampai di sana, mereka keluar satu persatu. Namun tanpa sengaja, salah satu seorang dari mereka menimbulkan suara sehingga gerombolan zombie langsung mengejar. Untungnya, mereka berhasil masuk ke dalam gedung. Di sana mereka memperoleh persediaan senjata dan amunisi milik Andy yang akan sangat berguna untuk perjalanan mereka selanjutnya. Melihat jejak darah di lantai, mereka pun segera mengikutinya hingga menemukan Andy yang telah berubah menjadi zombie. Saat itu Andy sedang berusaha menyerang Nicole yang bersembunyi di dalam lemari. Demi menyelamatkan gadis itu, Kenneth terpaksa menembak Andy. Setelah itu, untuk bisa keluar dari gedung, CJ kemudian meledakkan para zombie dengan tabung gas agar mereka memiliki kesempatan kembali menuju ke saluran bawah tanah.
Sayangnya setelah berhasil mencapai pintu basement mall, Steve justru tidak kunjung membukanya meski para zombie terus mengejar mereka. Beruntung Anna segera membuka pintu dari dalam, tapi sayangnya beberapa zombie tetap berhasil ikut masuk. Karena gerombolan zombie terus berdatangan, mereka pun akhirnya memutuskan meninggalkan mall menggunakan bus yang telah dimodifikasi. Tujuan mereka kini hanya satu, yaitu mencapai dermaga Marina dan melarikan diri dengan kapal milik Steve. Di sepanjang perjalanan, ratusan zombie menghadang hingga membuat kendaraan mereka melambat. Berbekal senjata yang telah dipersiapkan, mereka pun berusaha membuka jalan. CJ bahkan kembali meledakkan tabung gas untuk menghancurkan gerombolan zombie sehingga rombongan bisa melanjutkan perjalanan. Namun bahaya belum berakhir. Seekor zombie ternyata ikut terbawa kendaraan sehingga Kenneth meminta semua orang segera menyingkirkannya. Di tengah kacauan itu, bus di depan tiba-tiba berbelok sehingga kendaraan Kenneth kehilangan kendali dan terguling. Gergaji mesin yang masih menyala di dalam bus pun lepas kendali sehingga menewaskan beberapa penumpang. Di saat semua orang berusaha menyelamatkan diri, Steve justru memilih kabur sendirian. Keputusan egois itu pun langsung berujung petaka karena ia seketika diterkam oleh zombie. Melihat bus Kenneth terguling, CJ bersama yang lain segera berhenti untuk mencari korban selamat. Sebagian besar penumpang telah tewas, tetapi Kenneth dan Terry masih berhasil keluar hidup-hidup. Namun tiba-tiba, Anna dihadang Steve yang kini telah berubah menjadi zombie. Ia pun langsung menembaknya. Surat tembakan itu pun kembali menarik perhatian para zombie. Sebelum pergi, Anna sempat mengambil kunci kapal dari tubuh Steve. Setelah itu, mereka pun bisa segera melarikan diri. Gerombolan zombie yang terus mengejar memaksa mereka menerobos apapun yang menghalangi jalan. Tak lama kemudian, dermaga Marina akhirnya terlihat. Namun saat hampir mencapai kapal, kendaraan mereka justru ambles terjebak di ujung dermaga. Menyadari keadaan semakin genting, CJ meminta Kenneth segera membawa semua orang naik ke kapal. Sementara ia memilih tinggal untuk mengalihkan perhatian zombie. Pria yang sebelumnya dikenal keras itu akhirnya mengorbankan dirinya dengan meledakkan tabung gas yang telah disiapkan. Ledakan tersebut memberi kesempatan bagi teman-temannya mencapai kapal. Tapi sayangnya, Michael menolak ikut naik karena ternyata ia telah tergigit saat kecelakaan bus tadi. Demi keselamatan semua orang, ia pun minta Anna dan yang lainnya segera pergi meninggalkannya. Film ini kemudian ditutup dengan Michael yang memilih menikmati hangatnya matahari untuk terakhir kalinya sambil menunggu virus itu perlahan mengubah dirinya menjadi zombie. Oke, wah itulah alur cerita film Dawn of the Dead. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.